Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya Dia Prastianingsih, mahasiswa Prodi Pendidikan IPA angkatan 2021 dari Universitas Negeri Malang akan memberikan sedikit materi tentang lensa tipis. Adapun pembuatan materi ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah gelombang dan optik. Nah, sebelum mempelajari apa itu lensa tipis, kita harus tahu apa sih lensa tipis itu. Jadi, lensa tipis adalah lensa dengan ketebalan atau jarak sepanjang sumbu optik antara dua permukaan lensa yang dapat diabaikan dibandingkan dengan jari-jari kelengkungan permukaan lensa. Nah, lensa tipis sendiri memiliki dua macam, yaitu ada dua macam lensa tipis, yaitu lensa cembung atau lensa positif, atau lensa konvergen, dan juga lensa cekung atau lensa negatif, atau lensa divergen. Nah, selanjutnya mari kita lihat materi apa saja yang akan kita bahas. Let's go. Jadi, pada materi kali ini, pada materi lensa tipis, kita akan mempelajari 4 bab, di mana bab yang pertama yaitu mengenai fenomena lensa tipis. Yang kedua yaitu mengenai diagram sinar dan juga kombinasinya. Yang ketiga yaitu ada persamaan dari lensa tipis. Yang keempat atau yang terakhir, kita akan belajar tentang contoh soal dan juga penerapannya. Yang pertama yaitu fenomena lensa tipis. Nah, apa yang sudah kita bicarakan tentang pembentukan bayangan pada lensa tipis sejauh ini adalah pembentukan bayangan oleh sinar-sinar paraksial atau sinar-sinar yang dekat dengan sumbu utama lensa. Sehingga bayangan yang terbentuk terkesan sangat jelas dan juga tajam. Padahal pada kenyataannya bayangan yang dibentuk oleh lensa tidak selalu tajam. Bahkan bisa saja terlihat kabur atau buram. Sebentar. Nah, cacat bayangan seperti ini disebabkan oleh berkas sinar, di mana dia jauh dari sumbu utama, sehingga tidak dibiaskan sebagaimana yang diharapkan. Nah, berkas sinar sejajar yang jauh ini, terutama yang jauh dari sumbu utama, dibiaskan lensa tidak tepat di fokus utama. Lalu di mana? Jadi, dia akan dibiaskan cenderung untuk mendekati pusat optik. Nah, seperti apa gambarnya? Kita lihat pada PowerPoint, yaitu ada di gambar di bawah ini. Di mana semakin jauh dari sumbu utama,
berkas sinar sejajar akan semakin mendekati pusat optik lensa. Nah, sesuai dengan judul tadi, ini merupakan fenomena dari lensa tipis, di mana cacat yang telah disebabkan dan disebutkan tadi merupakan aberasi sferis. Nah, fenomena pada lensa tipis selanjutnya adalah koma. Apa sih pengertian dari koma? Jadi, koma itu bukan tanda baca ya kalau di lensa tipis. Jadi, koma ini masuk ke dalam salah satu fenomena di dalam lensa tipis. Koma sendiri adalah abrasi yang terjadi saat bayangan suatu objek terproyeksi keluar. Keluar dari mana? Yaitu keluar dari sumbu utama lensa. Nah, cahaya yang merambat menuju lensa dengan sudut datang sebesar theta atau tidak sejajar dengan sumbu utama akan terproyeksi ke titik fokus yang berbeda. Ingat, dia akan terproyeksi ke titik fokus yang berbeda, di mana nantinya akan membentuk bayangan yang disebut dengan lingkaran kromatik. Apa? Lingkaran kromatik. Lingkaran kromatik ini menjauhi sumbu utama lensa. Jadi, yang menjauhi sumbu utama lensa disebut sebagai koma positif. Adapun yang mendekati sumbu utama dari lensa disebut dengan koma negatif. Nah, lingkaran kromatik tadi dapat terbentuk karena adanya perbedaan rasio perbesaran lensa terhadap panjang gelombang sinar yang merambat melaluinya. Ada juga fenomena yang ketiga, yaitu distorsi. Nah, terlihat ya pada gambar ada dua jenis, ada yang bentuknya melengkung ke dalam dan juga melengkung ke luar. Nah, terlihat ya bahwa yang melengkung ke dalam disebut dengan distorsi barel. Nah, yang menggelembung keluar disebut dengan distorsi pincushion. Apa sih? Bagaimana sih distorsi itu dapat terjadi? Jadi, distorsi sendiri terlihat seperti pada gambar merupakan sebuah kelengkungan medan. Nah, kelengkungan medan ini terjadi apabila bayangan dari suatu benda yang datar atau pipih yang jauh dan tidak terletak pada sumbu utama lensa tampak melengkung. Nah, terlihat kan pada distorsi barel dan juga distorsi pincushion bahwa lensa tampak melengkung. Akan tetapi melengkungnya dibedakan menjadi dua. Jadi, distorsi memiliki dua jenis atau dibedakan menjadi dua jenis, yaitu distorsi barel dan juga distorsi pincushion. Apakah ada fenomena lain? Tentu ada. Yang ketiga yaitu astigmatisme. Nah, terlihat pada gambar, jadi astigmatisme memiliki diagram gambar atau bentuk seperti itu.
Apa sih astigmatisme? Jadi, astigmatisme merupakan kelainan dari pembentukan bayangan. Jadi, kalau dari tadi kan kita belajar tentang aversi, dia cacat bayangan. Astigmatisme adalah kelainan dalam pembentukan sebuah bayangan dari suatu benda titik yang jauh dari sumber utama. Jadi, astigmatisme ini merupakan kelainan pada pembentukan bayangan. Nah, bagaimana sih bentuk dari kelainan bayangan tersebut? Jadi, pada astigmatisme, bayangan dari benda titik tidak berupa titik, tetapi dapat berupa elips, seperti pada gambar, yaitu ada elips, ada juga lingkaran, dan ada juga seperti garis. Jadi, ingat, pada astigmatisme, bayangan dari benda tidak berupa titik, tapi berupa elips, lingkaran, ataupun garis. Yang keempat, ada juga abrasi kromatik. Untuk diagramnya terlihat pada gambar. Jadi, kalau tadi aberasi sferis, sekarang ada aberasi kromatik. Nah, pada aberasi kromatik terjadi apabila berkas sinar polikromatik di mana melewati lensa tidak hanya dibiaskan, tetapi ia juga diuraikan warna-warni. Nah, kan biasanya diuraikan satu warna saja. Pada abrasi kromatik, ketika dia ada sinar polikromatik yang melewatinya, maka lensa ini tidak hanya akan dibiaskan, tetapi juga diuraikan. Penguraiannya pun warna-warni seperti warna pelangi. Jadi, setiap warna akan memiliki titik fokus yang berbeda-beda, di mana warna merah seperti yang kita ketahui merupakan warna dengan panjang gelombang terpanjang. Jadi, ia memiliki fokus paling jauh daripada warna ungu, di mana warna ungu adalah warna yang memiliki panjang gelombang paling kecil. Sehingga warna ungu juga memiliki fokus paling dekat ke pusat optik. Adapun sebentar. Adapun materi yang kedua yaitu diagram sinar dan kombinasinya. Nah, pada lensa tipis, kan tadi lensa tipis itu ada dua jenis, yaitu ada lensa cekung dan juga ada lensa cembung. Nah, di bawah ini ada diagram sinar pada jenis-jenis lensa tipis serta kombinasinya. Lensa cekung memiliki 3 diagram sinar. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama. Di sini disebutkan berwarna merah. Jadi,
sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Jadi dia ini sinar pada 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 lensa cekung ada sinar datang. Sinar datang ini sejajar dengan sumbu utama. Ini merupakan sumbu utama. Jadi dia sejajar dengan sumbu utama, lalu dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu sinar datang menuju titik fokus akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Jadi ada sinar datang di sini ditunjukkan berwarna merah, dia menuju titik fokus di tengah ini, lalu akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Jadi sinar datang menuju titik fokus akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Ada juga diagram sinar pada lensa cekung yang ketiga, yaitu sinar datang, di sini berwarna merah juga, sinar datang melewati titik pusat optik akan diteruskan tanpa mengalami pembiasan. Jadi dia ini langsung dari titik pusat optik diteruskan. Yang pertama, dia jajar sumbu utama dibelokkan ke fokus. Yang kedua, menuju titik fokus melewati titik pusat, dia akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang ketiga, melewati titik pusat akan diteruskan tanpa mengalami pembiasan. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu lensa cembung. Nah, lensa cembung ini sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melewati titik fokus. Jadi, sinar datang yang berwarna merah ini sejajar dengan sumbu utama. Dia setelah melewati titik pusat cermin, dia akan dibiaskan melewati titik fokus. Jadi tidak hanya dibiaskan, tetapi ia juga dibiaskan melewati titik fokus. Selanjutnya yaitu sinar datang. Sinar datang berwarna merah ini ya, melewati titik fokus. Jadi ia dilewatkan ke titik fokus terlebih dahulu, akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Setelah dia melewati titik fokus dan juga melewati titik pusat, dia akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Nah, yang ketiga yaitu sinar datang melalui titik pusat optik. Jadi sinar datang di sini langsung melalui titik pusat optik. Sinar datang yang melalui titik pusat optik ini akan diteruskan tanpa mengalami pembiasan. Jadi sama ya antara lensa cekung dan lensa cembung pada diagram sinar atau sinar istimewanya yang ketiga, dia sinar datangnya melewati titik pusat optik dan akan diteruskan tanpa mengalami pembiasan. Selanjutnya adalah pembentukan bayangan pada lensa tipis. Jadi, akibat dari diagram sinar, 3 diagram sinar tadi, dia ini akan membentuk sebuah bayangan. Nah, adapun bayangan dari lensa cembung dan juga lensa cekung ini berbeda-beda. Pada lensa cembung,
eh, letak bayangan ada di antara F2 dan juga di antara F2 dan juga 2F2 atau berada di ruang 2 ini, pembentukan bayangannya seperti ini. Jadi seperti pada gambar ada sinar datang, melalui titik fokus, terus dibiaskan sejajar dengan sumbu utama, sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama, dibiaskan melalui titik fokus, ada juga sinar datang yang langsung diteruskan tanpa dibiaskan. Nah, alhasil dia akan membentuk sebuah bayangan. Hmm. Adapun pada letak bayangan dari lebih besar dari F1, jadi dia ada di ruang 3. Dia ada di ruang 3. Nah, bagaimana sifat bayangannya? Sifat bayangannya yaitu nyata, terbalik, dan juga diperbesar. Terlihat ya. Jadi di sini itu ada bendanya terletak di ruang 2, bayangannya terletak di ruang 3. Bagaimana sifat bayangannya? Sifat bayangannya yaitu nyata, terbalik, dan juga diperbesar. Selanjutnya, jika benda berada di ruang 1 atau di antara O ini adalah pusat dan juga F2 yaitu berada di ruang 1 kan. Nah, sesuai dengan diagram sinar tadi, jajar dengan sumbu utama dibiaskan lewat fokus, terus dia lewat fokus dibiaskan sejajar sumbu utama, dan juga melalui titik titik pusat optik dia tidak dibiaskan tapi langsung diteruskan. Nah, letak bayangannya akan terbentuk di depan lensa. Di mana di depan lensa? Yaitu disebut dengan ruang 4. Nah, bagaimana dengan sifat bayangannya? Jadi, sifat bayangannya yaitu maya, tegak, dan juga diperbesar. Selanjutnya yang ketiga, jika benda ada di ruang 3, di mana ruang 3 yaitu lebih besar daripada 2F2. Nah, jadi bendanya ada di titik hijau ini, di mana eh, diagram sinar tadi juga digambar. Yang pertama ada sinar datang sejajar dengan sumbu utama, dibiaskan ke titik fokus, sinar datang menuju titik pusat terus dibiaskan sejajar dengan sumbu utama, lalu ada yang sinar melewati titik pusat tidak dibiaskan tetapi diteruskan, dan akhirnya terbentuklah bayangan di ruang 2. Ruang 2 yaitu lebih besar daripada F1. Bagaimana sifat bayangannya? Sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan juga diperkecil. Nah, yang terakhir adalah bagaimana jika bendanya ada di depan lensa atau di ruang 4. Jadi, bayangan yang terbentuk ada di antara O dan juga F1. Pertama kita gambarkan dulu bendanya gimana, kita gambarkan diagram sinarnya. Lalu terlihat seperti pada gambar, yaitu sinar datang sejajar dengan sumbu utama dibiaskan. Dan juga ada sinar yang melewati titik fokus, jadi tidak dibiaskan tetapi diteruskan. Nah, seperti tadi letak bayangannya ada di antara O dan juga F1. Bagaimana sifat bayangannya? Sifat bayangannya yaitu maya, tegak, dan juga diperkecil. Jadi dia terbentuk bayangan di sini ya teman-teman. Nah, berdasarkan tabel yang telah disajikan, jadi ada tabel tadi. Yang pertama adalah tabel diagram sinar dan atau sinar istimewa ya.
Yang kedua ada tabel pembentukan bayangan pada lensa tipis. Nah, jadi dari tabel tadi, apa yang dapat disimpulkan? Yang pertama yaitu untuk cermin cembung dan juga lensa cekung, sifat bayangan yang terbentuk tidak bergantung pada letak benda. Jadi, ingat-ingat, jadi sifat bayangannya tidak bergantung pada letak benda. Nah, pada cermin cekung dan juga lensa cembung, sifat bayangan yang terbentuk tergantung pada letak benda. Jadi diingat-ingat pada cermin cembung dan juga lensa cekung tidak bergantung pada letak benda. Akan tetapi pada cermin cekung dan juga lensa cembung, dia bergantung kepada letak benda. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu bayangan yang dibentuk cermin cembung analog dengan bayangan yang dibentuk adalah lensa cekung. Jadi bayangan yang dibentuk cermin cembung analog dengan bayangan yang dibentuk lensa cekung. Yang selanjutnya, bayangan yang dibentuk cermin cekung analog dengan bayangan yang dibentuk lensa cembung. Yang ketiga, bayangan maya itu pasti tegak. Jadi jika ada maya, jadi pasti tegak. Sedangkan bayangan pada nyata itu pasti terbalik. Nah, yang keempat, jumlah nomor ruang benda dengan nomor ruang bayangan sama dengan 5. Jadi, apabila bendanya ada di ruang 1, maka bayangannya ada di ruang 4. Kenapa? Karena jika ditambah, dia akan menghasilkan jumlah 5. Jadi begitu ya, teman-teman. Selanjutnya yaitu kombinasi. Nah, pada gambar terlihat. Nah, di sini kita dapat membaca keterangan gambarnya, yaitu pada S1 di sini yang merupakan jarak benda AB terhadap lensa, dan ada juga S1 aksen di mana jarak bayangan A aksen, B aksen terhadap lensa. Ada juga S2 yang merupakan jarak benda A aksen, B aksen terhadap lensa. Dan juga ada juga S2 aksen yang merupakan jarak bayangan akhir A aksen kuadrat, B aksen kuadrat terhadap lensa 2. Dan dia adalah jarak kedua lensa. Jadi seperti ini ya kombinasinya. Nah, selanjutnya ada kombinasi yang kedua, di mana di sini sinar yang datang dari benda di titik A dibiaskan oleh permukaan lensa pertama, sehingga menghasilkan bayangan A aksen. Yang selanjutnya, bayangan A aksen yang dibentuk oleh permukaan lensa pertama menjadi benda negatif terhadap permukaan lensa yang kedua. Dan yang terakhir yaitu benda maya A aksen oleh permukaan kedua, bayangannya adalah A aksen kuadrat. Jadi A aksen kuadrat merupakan bayangan akhir dari lensa. Selanjutnya yaitu ada persamaan lensa tipis. Nah, jadi awalnya kita ini memiliki persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, kita punya persamaan 1, sebentar. Ada seper S ditambah dengan hasil seper S ditambah seper X aksen sama dengan N2 per N 1 min 1 mutlak 1 per R 1 min 1 per R2. Nah, di dalam lensa tipis atau di dalam lensa tipis itu berlaku persamaan pemantulan cahaya pada cermin cekung, yaitu sebagai berikut: ada seper S ditambah seper S aksen sama dengan seper F, sehingga
Persamaan lensa tipis di atas menjadi seperti berikut. Jadi yang sebelumnya tadi dia menjadi seperti berikut. Nah, pada lensa positif atau lensa cembung, jarak fokus f berharga positif, dan juga untuk lensa negatif, jarak fokus f berharga negatif. Nah, rumus di atas ini berlaku untuk semua jenis lensa, akan tetapi dengan suatu perjanjian tanda berikut, di mana S positif jika benda di depan lensa dan S negatif jika benda berada di belakang lensa. Selanjutnya, S aksen positif atau bayangannya bersifat positif jika bayangan di belakang lensa, dan juga bayangan akan bersifat negatif jika bayangan di depan lensa. R positif, R adalah jari-jari cermin atau kelengkungannya, itu positif jika pusat kelengkungannya berada di belakang lensa, dan juga R negatif jika pusat kelengkungan di depan lensa. Yang keempat adalah contoh soal dan juga penerapannya. Di sini ada soal, yaitu sebuah benda terletak 20 cm di depan sebuah lensa tipis yang memiliki jari-jari kelengkungan permukaan pertama dan juga kedua berturut-turut 15 cm dan juga 30 cm. Apabila bayangan yang dihasilkan terletak 30 cm di depan lensa, tentukanlah indeks bias lensa tersebut. Yang pertama yang diketahui jarak bendanya 20 cm, jarak bayangannya 30 cm, bayangan terletak di depan lensa, jadi negatif. Dan kelengkungan satunya 15 cm, R2-nya 30 cm, yang satu atau medium di sekitar lensa adalah 1. Yang ditanyakan adalah N2 atau indeks bias lensa. Bagaimana penyelesaiannya? Yaitu 1 S ditambah 1 S aksen sama dengan mutlak N2 per N1 min 1, mutlak 1 R1 min 1 R2. 1/20 ditambah 1 min 30 sama dengan mutlak N2 per 1 min 1, mutlak 1/15 min 1/30. Dimana nanti akan mendapatkan hasil 1/60 sama dengan N2 min 1 1/30. Dimasukkan, dipindah ruas pada bagian sini, dan didapatkan hasil N2 sebesar 1,5. Selanjutnya yaitu penerapan. Yang pertama adalah pada lensa kamera. Kenapa? Karena lensa kamera ini adalah sebuah lensa positif dan cara kerjanya sama dengan mata kita. Jadi, berkas cahaya yang masuk pada kamera akan dibiaskan sehingga benda yang ditempatkan di depan lensa akan memberikan suatu bayangan di belakang lensa yang kemudian ditangkap oleh film. Bayangan ini nyata terbalik dan nyata diperkecil dan posisinya terbalik. Yang selanjutnya adalah pada loop. Loop merupakan alat optik yang menggunakan lensa cembung untuk melihat benda kecil. Nah, agar benda ini dapat terlihat, maka bendanya ini diletakkan di antara titik pusat O dan juga titik pusat fokus. Nah, bagaimana sketsanya dapat terlihat pada gambar. Jadi, yang sebelah kiri ini adalah bagaimana proses itu loop dapat membentuk bayangan, dan juga yang lebih juga sama ya guys ya. Yang ketiga ada mikroskop. Jadi mikroskop di sini terdiri atas 2 buah lensa cembung, di mana berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Lensa ini dinamakan lensa objektif dan juga lensa okuler. Lensa objektif adalah lensa yang diletakkan dekat dengan objek yang akan diamati, sedangkan lensa okuler adalah lensa yang diletakkan dekat dengan mata. Jarak dari fokus lensa objektif lebih kecil daripada jarak fokus lensa okuler.
Nah, bagaimana sih benda yang diamati pada lensa objektif? Jadi, bayangan ini akan bersifat nyata, terbalik, dan juga diperbesar. Jika diamati dengan mata berakomodasi, maka benda diletakkan di antara titik pusat lensa okuler dan juga titik fokus okuler. Sedangkan jika diamati tanpa mata berakomodasi, maka benda diletakkan di titik fokus lensa okuler. Selanjutnya, ini adalah gambar dari bagaimana mikroskop itu dapat membentuk bayangan. Jadi kan tadi sifatnya yaitu maya tegak diperbesar. Nah, bayangan akhirnya juga maya terbalik diperbesar. Bayangan ini dapat dilihat dengan mata pengamat. Bayangan ini telah mengalami perbesaran beberapa kali lipat sehingga benda yang sangat kecil akan tampak besar. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Gimana? Dadah. Semoga bermanfaat.